Hanya berselang 17 tahun dari aksi makarnya pada tahun 1948, Partai Komunis Indonesia atau PKI sudah bersiap melakukan perebutan kekuasaan di Indonesia pada tahun 1965. Aidit, Lukman, Sudisman, dan Nyoto dengan derajat keterlibatan yang berbeda-beda merupakan pelaku pemberontakan PKI Madiun yang selamat dan kemudian hari menjadi pelaku G30 SPKI. Setelah kudeta Madiun, PKI memanfaatkan 3 situasi kebangsaan: agresi militer Belanda II, sistem politik demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, dan sistem politik demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965 sebagai momentum konsolidasi kekuatannya. Agresi militer Belanda dimanfaatkan kader-kader PKI untuk meloloskan diri dari tindakan hukum, dalam hal ini kejaran aparat dan penjara pemerintah. Juga untuk menghindar dari tindakan politik atau pembubaran dari percaturan politik bangsa. Sistem politik demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 dimanfaatkan PKI untuk penguatan basis keanggotaan dan bergening posisinya dalam percaturan elit perpolitikan bangsa. Sedangkan era demokrasi terpimpin dengan berlindung di balik superioritas dan karisma Presiden Soekarno dipergunakan PKI untuk memperkuat hegemoninya dalam pentas politik nasional, indoktrinasi, gagasan revolusioner, dan persiapan perebutan kekuasaan. Melalui agitasi dan propaganda secara gencar, serta janji-janji manis terhadap kalangan buruh, kenaikan upah, dan petani, perubahan tata guna lahan, menurut versinya, PKI menempatkan dirinya sebagai partai terbesar keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU pada tahun 1955 dengan mendulang 6 juta pemilih. Kemenangan PKI juga ditopang kemampuan propagandanya mengesankan diri seolah-olah sebagai pembela Pancasila, menempatkan sosok karismatik Soekarno sebagai satu-satunya calon presiden dan menampilkan dirinya sebagai sosok pembela rakyat kecil. Kedok PKI sebagai pembela Pancasila menjadi terbuka tatkala sidang pleno CCPKI tahun 1957 mengesahkan konsep Masyarakat Indonesia Revolusi Indonesia atau MIRI sebagai roadmap membawa Indonesia ke dalam sistem komunis. Pada tahun 1958, di balik kedok dukungannya terhadap Pancasila, PKI mulai melancarkan propaganda perubahan substansi Pancasila melalui sidang konstituante. Mereka berupaya mengganti sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dengan rumusan kemerdekaan beragama. Sidang konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara tidak pernah mencapai kata sepakat, sehingga mendorong Presiden Soekarno mempraktekkan demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang juga didukung ABRI pada awalnya diharapkan menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk kembali kepada kemurnian Undang-Undang Dasar 1945. Momentum itu dibajak dan dibelokkan PKI dengan berlindung di balik pengaruh Presiden Soekarno ke arah sentralisme demokrasi sebagaimana dianut negara-negara komunis. Konsepsi revolusi ala komunis digelorakan sebagai panglima dan mulai menenggelamkan falsafah Pancasila yang pada semangat awalnya akan dijadikan acuan kembali dalam proses penataan bangsa. Pembelokan arah demokrasi terpimpin diawali dengan masuknya Aidit menjadi panitia kerja perumusan GBHN yang substansi materinya diambil dari pidato Presiden Soekarno 17 Agustus 1959 dengan judul Penemuan Revolusi Kita.
Kesempatan itu dimanfaatkan Aidit memasukkan konsepsi dan strategi mewujudkan masyarakat komunis Indonesia yang dikenal dengan konsep Masyarakat Indonesia Revolusi Indonesia atau MIRI ke dalam GBHN. Elaborasi MIRI ke dalam GBHN kemudian dikenal dengan Manifesto Politik Indonesia atau Manipol, merupakan rute paling pendek bagi PKI yang pada masa itu untuk mewujudkan sistem komunis yang disebutnya sebagai tahap nasional demokrasi dan tahap sosial demokrat. Pada era demokrasi terpimpin ini, hubungan PKI dan Presiden Soekarno sangat mesra. Kemesraan mencolok antara Presiden dengan PKI terjadi sejak tahun 1960, di mana Aidit dilibatkan sebagai anggota delegasi resmi tatkala Presiden Soekarno tampil dalam sidang Majelis Umum PBB 1960. Aidit juga dijadikan anggota delegasi konferensi non-blok di Beograd serta mendampingi Presiden Soekarno menemui John F. Kennedy untuk menyampaikan pesan perdamaian tahun 1961. Tidak hanya Aidit, tokoh-tokoh utama PKI, Lukman dan Nyoto juga sering diberi tugas untuk mengemban misi internasional oleh Presiden Soekarno. Pemberian kepercayaan ini merupakan sesuatu yang tidak lazim dilakukan sebelum tahun 1960. Melalui strategi koalisi sementara, PKI semakin leluasa menyalurkan gagasan revolusionernya melalui pidato-pidato presiden yang disusun oleh Nyoto, seorang kadernya ranking 3 yang berhasil disusupkan sebagai ghostwriters naskah pidato presiden. Walaupun belakangan oleh Aidit dianggap lebih Soekarnois daripada komunis, fakta keberadaan Nyoto sebagai pengurus CCPKI di bawah pimpinan Musso dan Aidit tidak bisa menyembunyikan jati dirinya sebagai ideolog ajaran komunisme. Pada tahun 1963, PKI merubah garis perjuangannya dari poros Moskow, transisi damai menuju komunisme, ke arah poros Peking, penggunaan kekerasan revolusioner berskala besar untuk mendirikan diktator proletar. Pergeseran poros ini pula yang membedakan antara Aidit dengan Musso dalam hal dukungan finansial organisasi PKI. Implikasi pergeseran poros itu, Aidit memperoleh fasilitas-fasilitas yang luas dan penuh dari penduduk Cina perantauan yang ada di Indonesia. Buku berjudul Matinja Aidit, Marsekal Lubang Buaya, yang ditulis Rosa Mona tahun 1967, mengungkapkan bahwa biaya operasi, organisasi, dan propaganda PKI sebagian besar atau bahkan hampir seluruhnya diterima dari Hoa Kiao selain dropping pendanaan dari Peking. Pada saat Pra G30S, setiap warung atau toko Cina yang dimiliki penduduk Cina berkewarganegaraan RRT yang ada di Indonesia mempunyai kewajiban menyumbang dana pengembangan komunis di Indonesia. PKI paling sedikit mendapatkan 100 dari warung-warung kecil di kampung-kampung. Sedangkan dukungan finansial dari RRC disalurkan melalui Kedutaan Besar RRC di Jakarta lewat Bank of China cabang Jakarta. Pada pertengahan tahun 1964, bank tersebut dihibahkan kepada pemerintah Indonesia dan sebagai kompensasinya, Presiden Soekarno menempatkan Yusuf Muda Dalam, pelaku kerusuhan bersenjata, Merbabu Merapi Kompleks pasca pemberontakan Madiun, sebagai Menteri Bank Sentral.
Pada tahun 1964, selain meningkatkan tuduhan kontra revolusi terhadap lawan-lawan politiknya, Aidit juga berusaha mengubur Pancasila untuk diganti dengan Nasakom. Pada tahun ini pula, PKI membentuk Biro Khusus sebagai penyempurnaan strategi MKTBP atau metode kombinasi 3 bentuk perjuangan dalam melakukan infiltrasi ke tubuh ABRI. Biro Khusus merupakan alat ketua partai dibentuk pada tingkat pusat dan daerah. Pada tingkat pusat diketuai oleh Kamaruzaman bin Ahmad Mubaidah alias Syam dan bertanggung jawab secara langsung kepada Aidit. Setelah posisinya dalam pentas perpolitikan nasional berada di atas angin, PKI terus mengintensifkan apa yang disebutnya peningkatan situasi ofensif revolusioner sampai ke puncaknya melalui berbagai sabotase, aksi sepihak dan teror, serta agitasi dan propaganda. Aksi-aksi ini disebutnya sebagai senam revolusi, gymnastic revolution, hingga mencapai kondisi yang diperlukan, necessary conditions. Aksi sepihak berupa teror, agitasi, dan propaganda diarahkan terhadap apa yang disebutnya 7 setan desa, kapitalisme birokrat, kepala desa dan bintara pembina desa, babinsa, lintah darat, tengkulak, tukang ijon, pengumpul zakat, pemuka agama, bangsawan, tokoh masyarakat jahat, dan 3 setan kota, pejabat pemerintah, pejabat ABRI, dan pengusaha pemilik modal. Sabotase dilakukan oleh sayap buruh PKI, Serikat Buruh Kereta Api, untuk mengganggu kelancaran transportasi perkereta-apian seperti yang terjadi di Purwokerto 11 Januari 1964, Kaliasa Solo 6 Februari 1964, Kroya 30 April 1964, Cirebon dan Semarang 14 Mei 1964, Cipapar 6 Juli 1964, Tanah Abang 18 Agustus 1964, Bandung 31 Agustus 1964, dan Tasikmalaya 11 dan 18 Oktober 1964. Aksi-aksi sepihak dilakukan oleh massa BTI Jawa Tengah, Desa Kingkang Wonosari, Klaten, Desa Keragunan, Jogonalan, Klaten, dan Trucuk Prambanan, Klaten pada awal Juli 1964, massa BTI Jawa Barat, Hutan Kartikala dan Tugu Indramayu dan Hutan Telaga 2 dan Pejengkolan, aksi massa BTI Jawa Timur, Desa Gayam Kediri dan okupasi Tanah Wakaf, Pondok Pesantren Modern Gontor, dan massa BTI Sumatera Utara, Bandar Betsi, Simalungun. Serangkaian teror juga dilakukan seperti perusakan kantor Gubernur Jawa Timur 1965, peristiwa Jengkol 1961, tuduhan terhadap ulama Cendikiawan Hamka sebagai plagiator atas karyanya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk 1963, pembubaran HMI Cabang Jember 1963, pelarangan Manikebu, dan Badan Pendukung Soekarnoisme 1963, pelecehan Islam dalam peristiwa Kanigoro, Keras Kediri 1965, provokasi Aidit, bila CGMI tidak dapat membubarkan HMI supaya sarungan 29 September 1965 yang dijawab pemuda pelajar Islam, langkahi dulu mayat PII sebelum membubarkan HMI. Aksi-aksi tersebut dipertajam oleh agitasi dan propaganda dengan isu-isu yang memojokkan lawan-lawan politiknya seperti Ganyang Kabir, Ganyang Nekolim, dan sekarang juga bentuk Angkatan 5. Tindakan-tindakan PKI itu telah menimbulkan suasana intimidatif bagi orang-orang non-PKI, khususnya yang menjadi sasaran agitasi.
Aksi agitasi dan propaganda PKI disertai dengan show of force, massa besar-besaran melalui rapat-rapat raksasa. Rosa Mona dalam bukunya berjudul Matinja Aidit Marsekal Lubang Buaya menuturkan seputar keganjilan pada hari-hari menjelang peristiwa G30 SPKI, di mana ukuran kebesaran partai politik ditentukan oleh kemampuannya mengerahkan massa memenuhi Stadion Utama Senayan, sekarang Gelora Bung Karno. Menurutnya, massa yang dihadirkan belum tentu massa real partai, karena tidak jarang rapat-rapat raksasa itu mendatangkan massa bayaran. Pada saat itu, harga-harga massa bayaran menjadi meningkat mencapai Rp100 per kepala atau ekuivalen dengan 6 sampai dengan 7 liter beras. PKI dengan kekuatan finansialnya mampu mengerahkan massa dalam setiap rapat raksasa yang diselenggarakannya. Melalui rapat-rapat raksasa itu, PKI menggelorakan agitasi, propaganda, dan mendiskreditkan lawan-lawan politiknya sehingga menimbulkan suasana intimidatif bagi orang-orang yang tidak sejalan dengan paham komunisme. Suasana intimidatif semakin bertambah ketika PKI mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima dengan mempersenjatai buruh dan tani. Usulan PKI itu memanfaatkan tawaran bantuan 100.000 pucuk senjata ringan RRC kepada Presiden Soekarno pada bulan November 1964. Sebelumnya pada bulan November 1964 itu pula, Ketua BTI Asmu mengajukan tuntutan agar anggota-anggotanya yang berjumlah 8,5 juta orang dipersenjatai. Bagi orang-orang non-komunis, manuver-manuver PKI itu telah membuat miris dan mengingatkan kembali peristiwa Madiun. Untuk apa senjata-senjata itu akan dipergunakan? Usulan itu menemui kegagalan karena para pimpinan ABRI, khususnya Angkatan Darat, menolak memberi persetujuan.